ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita bisa berkumpul lagi setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah di dalam rangka majlisul ilm, menuntut ilmu, dan ini adalah di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Di antara dua nikmat yang sering kali manusia lalai adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dengan nikmat tersebut sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam rangka melaksanakan kewajiban yaitu salat zuhur berjamaah. Kemudian juga sekaligus kita menyertakan niat untuk duduk sejenak yaitu dalam rangka mengkaji, memurojaah kembali tentang yaitu membaca Al-Qur'anul Karim dari kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah yang senantiasa telah beliau syiarkan dan sampai kepada kita, sehingga dalam segala sunnah-sunnah yang sudah kita syiarkan di antaranya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari terkait bagaimana cara membaca Al-Quran, di antaranya dengan kitab yaitu Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Baik teman-teman sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pada bait yang ke-24 dan 25 yaitu terkait dengan hukum al-lam as-sakinah, tentang hukum bacaan lam sakinah. Di dalam bacaan Al-Qur'anul Karim terdapat yaitu keistimewaan tersendiri yang dibahas secara khusus terkait bagaimana mengucapkan, melafalkan huruf lam di saat dalam kondisi sukun. Dalam Al-Quran terdapat 3 bagian atau bentuk yang disampaikan insyaallah pada pertemuan-pertemuan hari ini dan seterusnya, bahwasanya di lam sakinah terdiri 3 lam yang dibaca dalam kondisi alif lam ta'rif, kemudian yang kedua dalam lamul fi'il dan lam al-harf. Baik teman-teman, di dalam bait yang ke-24 dan 25 kita masuk ke slide yang kedua. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu man bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Di dalam bait ini adalah penjelasan terkait dengan kondisi keadaan yaitu huruf lam ketika dia dalam kondisi alif lam atau lam ta'rif. Alif lam yang dia membantu atau bersanding dengan sebuah isim, ya, di mana kondisi isim sebuah benda atau kata benda diketahui di antaranya dengan yaitu ciri alif lam yang dikenal dengan lam ta'rif, lam yang
mengenalkan sebuah isim tersebut diketahui ataupun dalam kondisi tidak jelas. Maka dalam kondisi bait yang ke-2425 ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menyampaikan bahwasanya dalam lam ta'arif itu lam sakinah zaidah, lam yang dia hadir dalam kondisi untuk menambah atau sebagai penambah, zaidatun ya an bunyatil kalimah, dari sebuah isim. Taqaddamaha hamzatul wasal, dan ciri-cirinya didahului dengan hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal yang hadir selalu mendampingi huruf lam, ya, yang kita kenal dengan apa? Lam ta'arif. Nah, dalam kondisi lam ta'arif di sini ada dua keadaan, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Qabla al-ahrufi, sebelum dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma idharuha fal ta'rifi. Yang pertama, ini adalah penjelasan terkait dengan alif lam qamariyah. Sering kita dengar bacaan bagaimana alif lam qamariyah. Nah, yang pertama kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang pertama adalah idharuha. Kita membaca lam tersebut dengan jelas. Dengan apa? Jelas. Lamnya diucap, dilafalkan. Maka ketahuilah, qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu. Dia terjadi pada 14 huruf. Jadi ada lam ta'arif, lam sakina bertemu dengan 14 huruf tersebut. Nanti kita akan sebutkan apa aja hurufnya. Mani bagi hajjaka wa khab aqimahu, yang dimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini merangkumnya, merumuskan dengan sebuah kata sehingga mudah untuk mengingatnya, yaitu huruf bagi hajjaka wa khab aqimahu. Nah, ini adalah huruf-huruf dari yaitu idhar al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Baik, yang slide ketiga kita bisa mengetahui bagaimana alif lam qamariyah atau idhar al-qamari itu terjadi. Yang pertama, diawali dengan hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal yang mendampingi lam ta'arif atau lam sukun. Karena nanti teman-teman ikhwas sekalian, lam di sini akan terbagi menjadi lam yang kondisinya lam tersebut ada di isim, lam yang terdapat dalam isim atau kata benda. Yang kedua, lam sakinah terdapat di dalam fi'il, kata kerja. Yang ketiga, lam yang terdapat di dalam huruf. Nah, jadi ada tiga kondisi lam sakinah itu akan terjadi pada tiga kondisi. Isim bisa terdapat pada isim, bisa terdapat pada fi'il, bisa terdapat pada harf. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lam ta'rif yang terdapat pada harf. Ya, tadi ada tiga di dalam Al-Quran. Kalau kita kaji, kita memahami bagaimana lam sakinah itu biasanya ada di isim, fi'il dan harf. Nah, alif lam al-qamariyah itu terjadi pada harf, yang dimana beliau mengatakan lam sakinatun zaidatun an bunyatil kalimat taqaddama hamzatul wasl wa tuftah inda ibtidaiha, di mana lam yang hadir dalam kondisi untuk memakrifahkan atau menakirahkan. Ya, terkadang orang-orang Arab itu tidak bisa, sulit dia untuk mengucap lam sakinah tanpa adanya hamzah. Jadi hamzah ini berjasa dengan apa? Dengan lam sakinah, sehingga dia terus selalu hadir bersama alif lam al-qamariyah atau lam ta'arif. Ya, untuk menjelaskan. Contoh misal kalau kita berbahasa Arab, contoh ja'al ustadz, telah datang ustadz, menggunakan al-ustadz. Di situ ada alif lam yang dimana bisa kita pisahkan sebenarnya ja'a ustadzun, atau bisa dengan kalimat yang kedua ja'al ustadz. Nah, ini tentu berbeda maknanya dan memiliki itu makna yang tersendiri. Yang pertama
Ja'al ustadz, yaitu telah hadir ustadz. Artinya sudah diketahui ustadz yang akan hadir, ya, yang akan mengisi kajian. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan ja'a ustadzun tanpa alif lam, lam muta'arib, maka di situ belum diketahui ustadznya. Nah, ini fungsi daripada lam muta'arib. Dia hadir untuk yaitu apa? Ma'rifakan atau menakirahkan. Yang dimana lam muta'arib terkadang dia bisa dipisah atau tidak bisa dipisah. Ya, lam yang tidak bisa dipisah contohnya apa? Allah, alladzi, allati, isim mausul. Yang kalau kita pernah belajar ya nahwu, itu ada lam yang selalu melekat padanya dan tidak bisa dipisah. Nah, akan tetapi yang akan kita bahas pada kali ini adalah lam muta'arib plus dengan apa? Isim atau kata benda. Contoh yang bisa dipisah, al ustadzu. Bisa kita sebut ustadzu tanpa menggandengkan alif lam ta'arib. Baik. Maka di sini ya rumus daripada hamzatul wasl yang pertama, kemudian berjumpa lam ta'arib atau lam sukun, kemudian setelahnya ada isim atau kata benda. Bisakah terjadi alif lam qamariyah itu kemudian dihadiri atau didampingi setelahnya fi'il? Tidak, ya. Nanti akan ada bahasan khusus terkait dengan yaitu lamul fi'il, ya, lam yang kondisinya di mana apa? Didahului sebelum fi'il ada lamul fi'il. Nah, tapi sekarang bahasan kita pada kali ini adalah terkait dengan lam ta'arib yang selalu didampingi dengan isim, kata benda. Maka terjadilah apa? Alif lam qamariyah. Nanti lam ta'arib kita akan bahas di sini sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang pertama menjelaskan bahasan lilami al-halani qabla al-ahrufi. Kondisi lam pada alif lam atau lam ta'arib itu ada dua keadaannya. Idharuha, ulahuma idharuha fal ta'rifi. Yang pertama, nah ini adalah bahasan yang kita akan bahas yang pertama, yaitu idhar. Kita harus membacanya dengan jelas. Ya, slide keempat. Tadi kita sudah bahas terkait dengan sifat ikatan alif lam pada isim, ya. Dia bisa terlepas atau bisa melekat, permanen, tidak bisa dipisah sama sekali. Nah, kemudian slide yang kelima, di sini ada pembahasan lam ta'arib yang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bahas atau buatkan sebuah manzuma, tetapi kita fokus pada pertemuan kali ini di bait 24 dan 25. Beliau katakan dia syaratnya bertemu dengan 14 huruf. Ibghi hajjaka wa khab aqimahu. Ada 14 huruf. Nanti kita akan paparkan. Maka hukumnya apa? Dibaca jelas. Ya, istilahnya izhar qamari. Jadi kita apa? Membaca dengan jelas huruf lam sakinahnya. Kemudian kita sedikit perhatikan izhar qamari atau yang kita kenal dengan alif lam qamariyah, ya, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, yang kita bahas kali ini ada alif lam qamariyah atau dikenal dengan izhar al-qamari. Izhar sudah ma'ruf, ya, sudah kita ketahui sebagaimana izhar terjadi pada nun sakinah, izhar juga terjadi pada apa? Mim sakinah dan seterusnya. Tapi pembahasan kita kali ini pada lam sakinah. Nah, maka idhar dia harus dibaca jelas bunyi huruf lamnya tersebut dengan murni, ya, sifatnya, dan tidak boleh dipantulkan. Nanti kita akan sedikit praktekkan, ya. Yang kedua, qamari diambil dari bahasa qamar, bulan, ya. Bulan itu kalau di malam hari terlihat dengan jelas tanpa silau kita melihatnya. Beda dengannya syams, ya, kalau syamsiyah itu matahari. Ya, lam qamari artinya lam yang jelas dibaca terang tanpa apa? Dilebur. Maka hukumnya apa di sini? Apabila alif lam bertemu salah satu dari 14 huruf qamariyah, maka lamnya wajib diucapkan secara utuh. Ya, secara utuh. Baik. Inilah huruf-hurufnya, 14 huruf qamariyah. Yang pertama, hamzah. Ya, jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri merangkainya untuk menghafal itu dengan membuat apa? Rumusnya. Ya, seperti teman-teman tidak asing kalau menghafal huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Tentu yang sudah pernah ngaji
itu dia akan hafal baju di toko, gampang hafalnya. Tetapi kalau istilah Syekh Sulaiman atau Syekh para ulama qiraat tajwid, qutbu jaddin, tapi agak sulit untuk menghafal, maka tidak mengapa kita membuat rumus sendiri. Ini untuk memudahkan. Tapi yang dibuat oleh rumus para ulama itu punya arti, punya makna. Bagi hajjaka wa khab aqimah. Yang pertama adalah huruf hamzah. Yang kedua huruf ba. Ya, ada lam sakinah bertemu hamzah atau bertemu huruf ba, atau diantaranya huruf ghain. Ya, hajjaka huruf ha, jim, kaf, wa khaf huruf waw, kha, dan huruf fa. Aqimahu huruf ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ini huruf-huruf qamariyah. Ketika ada lam sakinah bertemu dengan 14 huruf ini, dibaca lam tersebut dengan jelas. Baik, sedikit kita perhatikan, ya, ternyata mengapa terjadi hukum izhar pada alif lam qamariyah. Kita lihat posisi di mana tempat atau letak huruf-huruf tersebut. Pertama, para ulama qiraat tajwid menjelaskan di situ ada huruf halq, tenggorokan. Ya, huruf-huruf tenggorokan berada di ya, tenggorokan ada 6 huruf, hamzah, ha, aqsal halq, wastul halq, ain, ha, kemudian adnal halq, ghain, dan kha. Ya, lam sakinah di mana lam hurufnya? Tempat keluarnya dari mana huruf lam? Torful lisan, ujung lidah. Sehingga apa? Berjauhan antara torful lisan dengan halq, sehingga terjadilah al-halq. Ya, tidak bisa dilebur. Kemudian berikutnya adalah huruf yang syafatain, huruf ba, huruf mim, waw, huruf fa. Itu adalah huruf-huruf bibir. Kemudian aqsal lisan, ada huruf qaf, ya, huruf kaf, ya, pangkal lidah. Kemudian yang terakhir ada di tengah lidah, huruf jim, huruf ya, itu termasuk dari huruf-huruf qamariyah. Jim dan huruf ya. Satu huruf yang tidak termasuk, ya. Di sini huruf apa? Huruf shin. Harusnya tengah lidah ada 3 huruf, ya. Nah, tapi huruf shin nanti masuk di huruf-huruf asy-syamsiyah. Baik. Berikutnya kita akan praktekkan. Silakan diperhatikan di slide 9. Di sini contoh ada huruf alif lam qamariyah, lamut ta'arib, yang berdampingan dengan sebuah isim di huruf waw. Ketika lam bertemu dengan huruf waw, maka bunyinya, membacanya adalah dengan mengizharkan lam as-sakinah atau lam muta'arib pada isim ini. Contoh al-wadud, al-malik, lamnya dibaca dengan apa? Jelas. Al-halim, al-alim, ya, jelas, ya, huruf lamnya ketika bertemu dengan 14 huruf, di antara contohnya al, ya, di sini huruf ha bertemu dengan lam sakinah bertemu dengan ha. Al-hadi, al-hadi, al-jalil, al-qadir, al-bar, al-karim, al-yamin, al-ghani, ya, al-ghani, al-fattah. Baik, di situ lam yang dibaca dengan jelas, ya, tanpa apa? Membacanya dengan ragu atau kita pantulkan, ya, ketika ada membaca al-wadud atau dengan cara dihentak sehingga terdengar huruf lam terkesan keras, padahal huruf lam memiliki sifat tawassut antara keras dan lemah, sehingga salah ketika ada yang membaca al-malik, al-halim, al-azim, al-alim, al-hadi. Nah, itu lam yang dibaca dengan apa? Keras, ya, seakan suara tertekan, tidak lepas. Tetapi juga tidak boleh ketika kita membaca contoh ala wadud, ala malik, ala halim, ala hama. Nah, itu ada pantulan, seakan ada pantulan dalam lam sakinah, maka di sini juga kita hindari.
Sehingga lam yang kita baca jelas terang sesuai dengan apa? Makhraj dan sifatnya. Apa sifat lam? Di antaranya tawassut ya. Tawassut itu antara suara yang mengalir tidak terlalu tertekan al ya, tapi apa? Al ya. Al-wadud, al-yamin, al-ghani. Nah, di situ lepas ya, tidak terlalu terpantulkan juga. Al-ghani, al-fattah. Nah, di situ kita hindari cara membaca ketika ingin memperjelasnya. Baik, yang terakhir kesimpulan dari bahasan kita pada bait yang ke-24 dan 25, lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu mani bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau ingin menjelaskan bahwasanya pada lam sakinah alif lam ta'rif di sini ada dua kondisi. Yang pertama dibaca dengan jelas dan kita kenal dengan alif lam qamariyah, maka hukum membacanya kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri izharuha, kita wajib mengizharkannya. Apa itu izhar? Ikhraj kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi gunnah, tanpa kita apa? Memberikan gunnah. Kita berikan, keluarkan, ucapkan huruf lam tersebut sesuai dia makhrajnya dan sempurna sifatnya. Baik. Demikian ya kesimpulannya dari bait yang ke-24 25, dan insyaallah kita akan lanjutkan yaitu bahasan alif lam syamsiyah, yang di mana beliau lanjutkan pada bait yang ke-26, 27 dan 28. Insyaallah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Inilah kesimpulannya. Tadi yang pertama hamzatul wasal bertemu dengan lam sukun, kemudian isim bertemu dengan 14 huruf yang kita bisa hafal dengan apa? Sebuah kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ada 14 huruf. Baik. Nah, di situ ilmu tajwid sehingga apa? Bukan hanya sekedar kita bisa menghafal, tapi bisa kita praktekkan juga, tentunya dengan guru yang sudah berpengalaman atau seorang guru yang sudah bersanad. Dan ini tentunya apa? Memperbanyak praktek kita. Kita membacanya ke salah seorang guru yang sudah mendapat rekomendasi. Baik ya, tentunya sebuah keberhasilan tahsin atau sebuah pengucapan tajwid itu tidak lain dan tidak bukan dengan mempraktekkannya. Tentu banyak sekali ya praktek yang bisa kita baca di dalam Quran dari juz 1 sampai juz 30, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung lam sakinah yang terdapat pada alif lam qamariyah itu ada berapa. Ya, kalau kita urutkan ya dari Al-Fatihah termasuk ya Al-Baqarah termasuk alif lam qamariyah. Ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tentunya di sini perlu apa? Kita baca secara runut sehingga kita bisa mengetahui ada berapa lam ta'rif pada lam qamariyah atau idhar qamari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini, tentu yang sedikit ini akan bermanfaat jika kita amalkan. Seberapapun ilmu yang bisa kita dapatkan, kalau tidak diamalkan maka dia akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, man qara harfan min kitabillah falau bihasanah. Selalu ingatlah firman Nabi SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan Nabi SAW katakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi apa? Alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Dan ini adalah ibadah yang paling mudah, yang paling gampang bisa kita amalkan. Tidak ada batasan waktu, bisa kapanpun, tentu dalam kondisi kita suci, bersih, dan tidak dalam keadaan
berhadas. Demikian kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan terus kita praktekkan dalam keseharian kita membaca Al-Quran sesuai dengan teori ataupun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.